gimana sih cara kawin atau kawin ya? Iya, kawin ikan cupang. Soalnya Rizka nggak tahu. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini di depan kita udah ada ikan cupang. Dan di kanan kiri saya nih ada, kalau di kanan saya ada ketua dari panitia kontes kita nih di tanggal 6 dan 7. Itu lokasinya di Lumbai. Boleh perkenalkan diri dulu, Bang? Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Dede Dwi Ramadana. Nah, saya adalah owner dari Beta Dreamer Pekanbaru. IG-nya itu beta_dreamer_pekanbaru. Nah, kalau di kiri saya ini ada Dewan jurinya. Boleh kenalin dulu dong, Om, namanya. Halo, saya Gunawan. Saya yang kebetulan kali ini diminta oleh panitia untuk menjadi juri di event kita besok di Lumbai tanggal 6-7 ya. Jangan lewatkan ya, 6-7 Februari. Lokasi di Lumbai. Nah, kali ini pengen nanya dong, Bang, gimana sih pendapat tentang fenomena ikan cupang di saat pandemi ini, Bang? Fenomena ikan cupang selama pandemi ini lah, setahun ini lah, dari 2020 sampai 2021 itu sangat meningkat. Nah, contohnya aja dari saya yang dulunya cuma mahasiswa, sekarang udah jadi pekerjaan tetap lah ikan cupang ini. Dengan melelang ikan lewat live Instagram atau lewat post-postan feed Instagram. Dan banyak lah sekarang itu di seluruh Indonesia lah udah banyak mulai seller, breeder ikan cupang yang udah menjamur gitu. Oh, berarti sangat pemasukan itu menjamin lah ya, Bang, ya? Saat pandemi gini juga? Untuk pandemi saat ini ya. Nah, ini kalau di Om Genia nih boleh nanya sedikit. Sedikit aja ya? Ya, sedikit aja, Om, nggak banyak. Maksudnya kesan dan pesan Om sama jadi juri sama kontes, jadi kontes gimana nih, Om? Jadi juri ya. Sebenarnya menjadi juri nggak ada bedanya sih dengan jadi pemain ataupun apa. Seperti biasa aja ya, suka-suka, ketika capek ada. Hanya kelebihannya kita bisa melihat berbagai macam jenis ikan cupang. Karena di kontes ini kan ada banyak sekali kelas ya, dibagi dari warna-warnanya sendiri, dari jenisnya juga ada beberapa jenis ikan yang seperti kita lihat di sini juga. Sini sudah ada beberapa jenis ya. Terus kalau suka dukanya yang setara ini sih biasa aja sih ya. Kita pikir nggak ada yang terlalu istimewa. Ya paling capek lah. Capek aja ya. Ya. Capek juga Om ya. Nah, capek terus ya jadi bahan cacian bagi yang kalah-kalah, nggak biasa. Nah, ini Om, kalau untuk peluang bisnis ikan cupang untuk saat pandemi lagi COVID gini, Om, gimana? Saya rasa ini satu alternatif yang sangat baik untuk saat ini ya. Karena kita tahu pada masa pandemi ini dunia hobi mengalami peningkatan yang cukup tajam. Yang tidak hanya ikan, mungkin tumbuhan seperti yang kita tahu di luar sana juga. Ya pet-pet jenis lain lah. Kenapa saya bilang ikan cupang ini cukup baik gitu? Karena pada dasarnya sebenarnya untuk memelihara beternak ikan ini sendiri nggak ribet, tidak dibutuhkan biaya yang besar, tidak dibutuhkan area yang besar, tapi bisa memberikan income yang cukup signifikan buat kita semua, asal dikelola dengan tepat. Apalagi sekarang Indonesia, pemerintahan kita sudah memberi banyak kelonggaran, kemudahan untuk kita bila kita ingin ekspor dan segala macam. Jadi saya rasa kalau dikelola dengan tepat bisa menjadi satu sumber pendapatan yang luar biasa juga buat kita. Nah, kalau untuk Rizka nih, Om, bisa nggak sih untuk seorang wanita gitu untuk masuk ke dunia percupangan ini? Atau dari Bang Dedenya juga? Iya. Saya sudah keliling dunia, tapi saya belum lihat ada perda ataupun perpu yang melarang seorang wanita untuk bermain ikan cupang. Bukan melarangnya nih, Om. Maksudnya sulit nggak gitu untuk perempuan merawat ikan cupang atau mengembangbiakkan beternak ikan cupang gitu, Om?
Saya rasa sih enggak. Untuk saat ini dari pengalaman sekarang banyak itu kayak misal di Instagram semua itu kayak seller itu mulai dari perempuan, bukan hanya laki-laki aja saat ini. Dan kalau misalnya untuk ketika live atau apa, nah perempuan itu salah satu penunjang untuk menaikkan viewer dari dalam itu. Kita nggak bisa membohongi gitu kalau perempuan itu menaikin viewernya itu, walaupun viewernya kadang-kadang ada yang nakal, ada yang nggak fokus ke ikannya, fokus ke mbaknya gitu. Berarti Rizka juga bisa dong ya Bang terjun ke dunia percupangan ini gitu untuk beternak gitu. Sangat bisa sebenarnya. Penting mau belajar dan lainnya. Oke. Nah, ini tujuan kontes di tanggal 6 dan 7 Februari 2021 ini Bang, apa itu Bang kalau boleh tahu? Kalau tujuan awalnya itu untuk misalnya menambah popularitas ikan cupang, walaupun yang sekarang udah karena selama kontes itu ada ikan cupang pasti tidak akan tenggelam atau apa gitu. Nah, dan terus semangat untuk para pemain-pemain cupang di Pekanbaru dan menjalin silaturahmi antar pemain ikan cupang yang di Pekanbaru. Walaupun ada seperti namanya kompetisi, kita tidak bisa itu kan membohongi kalau kompetisi itu bakal ada yang saling berkompetisi untuk mendapatkan sebuah piala atau apa. Tapi kan di lainnya kita bisa mendapatkan pelajaran cara dari yang lainnya itu bisa mendapatkan belajar dari yang lain itu misalnya pakan atau cara merawat ikan, apalagi kok bagi-bagi yang baru-baru. Nah, ayo datang ke kontes, belajar atau tanya-tanya di kontes itu. Nggak pelit dengan ilmu lah ya Bang, jadi sana tuh banyak banget ilmunya, jadi kalian juga bisa tanya-tanya di sana. Nah, di depan Rizka ini ada ikan yang gede banget, boleh tahu nih Bang jenisnya apa nih? Ikan apa ini? Soalnya size-nya lebih besar kan dari yang di sebelahnya. Itu namanya ikan besar. Ikan besar. Jadi namanya ikan besar aja Om. Nggak ada nama identik lain gitu atau cupang apa gitu. Dia dimasukkan dalam kategori giant. Giant itu ya artinya besar. Artinya dia punya size, punya ukuran itu jauh melebihi ikan-ikan pada ukuran normalnya gitu kan. Untuk kategori kontesnya ada nih Om? Ada banget. Tapi itu bukan ikan laga kan Om? Bukan. Iya, ini kalau ikan segede gini diadu ke yang orang taunya kan ikan cupang ini untuk ikan adu-aduan nih Om. Nah, Gimana jadi itu? inilah salah satu tujuan juga kontes. Kita mempromosikan dan juga memberi edukasi pada masyarakat Indonesia terutamanya. Yang selama ini stigmanya berpikiran bahwa ikan cupang ini adalah ikan aduan. Ya. Ikan aduan bahkan ada yang berpikir sampai identik dengan judi. Di sini tugas kita lah melalui sarana promosi, salah satu promo yang akan kita lakukan ini seperti kompetisi, event, kontes. Bahwasanya ini pure ikan hias. Ini murni ikan hias dan sangat pantas dan sangat layak menjadi salah satu hiasan yang akan menghiasi rumah kita, akuarium di rumah kita terutama ya. Kenapa saya bilang gitu? Coba bayangin, warna apa yang tidak ada saat ini pada ikan cupang? Semua ada. Iya, banyak kayak Om. Ya. Bahkan bukan hanya satu warna, ada yang satu ikan punya 4 warna, 5 warna dan sebagainya. Jadi kenapa tidak kita memilih dia dengan perawatannya yang praktis? Ya kan, nggak perlu aerator, nggak perlu tempat yang gede, nggak perlu repot-repot yang belikan vitamin dan bla bla dan bla. Cukup satu tank seukuran begini, masukin ikan, sudah bisa kita nikmati keindahannya. Iya. Jadi sudah saatnya sekarang kita merubah mindset kita bahwa ini adalah aduan, ini adalah untuk orang menjudi. Enggak. Ini murni ikan untuk hias. Hanya memang karakternya berantem. Nah, nih Bang Dede, kita mau nanya nih seputaran ikan cupang yang ada di depan. Nah, beda nggak sih untuk kategori kontes atau bisa membedakannya itu dari mana Bang Dede? Untuk bisa dikategorikan dia bisa ikut kontes nih gitu.
sebenarnya ikan cupang itu selama ikan cupang hias ini kan, selama dia di kontes itu pasti ada kelasnya. Jadi misalnya ikan cupang yang ini, yang besar ini, Ya. itu kan masuknya ke Giant dia. Di Giant multicolor enggak? Ya, Ya, Giant multicolor kan? Kadang-kadang. Jadi gimana tuh kadang? Nah itu Giant multicolor. Nah sebelahnya itu kan itu female Giant multicolor. Jadi kelasnya itu sebenarnya ada. Semua jenis ikan cupang itu kelas pasti ada di kompetisi, tergantung dari panitianya juga membuka kelasnya bagaimana. Nah, kalau yang di ujung nih, dia Om ada blue rim ya, itu namanya Om. Tahu kan namanya blue rim ya Om. nama dagang. Iya, Ya. tahu benar tak salah, tapi terus kayak tahu namanya blue rim itu ada katanya line Thailand, line dari mana? Apa perbedaannya Om? Itu pertanyaan harusnya diberikan kepada yang ngasih nama. Kan banyak nih Om, sekali lihat di mana-mana. Ini line Thailand Kak, ini line Thailand Bang gitu. Perbedaannya apa sih? Gitu. Sebenarnya line orang sebut line Thailand mungkin ini kalau persepsi kita mendefinisikan line itu ya. Artinya mungkin dia beli indukan itu dari Thailand, hanya dikembangbiakkan di Indonesia. Kita sebut line Thailand. Tapi kalau dia beli dari Thailand dan dijual di Indonesia, biasanya disebut ori Thailand. Oh, seperti itu. Kalau ori Thailand sama ori yang di Indonesia emang nggak ada Om? Apa harus beli ke Thailand nih? Sebenarnya ada, pastinya ada. Pastinya ada. Hanya ya namanya berbelanja, kita kembali kepada konsumennya ya. Dia lebih senang belanja di sana ya monggo. Tapi kalau saya secara pribadi akan mengatakan bahwasannya produk Indonesia nggak kalah kok dari produk luar. Nah, itu dia Om. Sama sekali nggak kalah. Bahkan dari pengalaman saya melihat di luar sana kontes nih, ya barometernya mungkin kontes saat ini ya. Justru yang mereka pakai untuk menang itu ikan-ikan dari Indonesia. Nah jadi artinya apa? Ikan Indonesia ini tidak kalah. Produk Indonesia ini tidak kalah dari produk-produk luar. Nah yang jadi PR sekarang bagaimana peternak meyakinkan para konsumen bahwasanya ini loh ikan layak. Berarti kualitas ikan yang dari impor dari luar dan di Indonesia pun nggak kalah jauh ya Om? Enggak, Indonesia punya enggak. Saya nggak bilang yang dari luar jelek ya, tapi yang dari Indonesia tidak kalah. Saya berani jamin. Kalau tidak percaya datang tempat saya. Nah, di mana tuh Om? Saya di Pekanbaru di Perumahan Jondur, Lekar nomor 5. Nah, bisa datang nih semuanya Ya. ke tempat Om Gun nih. Saya punya solusi untuk semua masalah. Apa aja ya Om? Seputaran beta splendid, seputaran ikan cupang, saya punya solusinya. Syaratnya Om. Hah? Syaratnya. Passwordnya martabak. Weh. Itu untuk bukain bisnis bakar. Nah, Harus ada martabak dulu, baru buka ya, nah Om? baru terbuka. Nah, Tapi bukan berarti ada martabak lalu harga kurang enggak. harga tetap ya Om. Nah, Nah, untuk harga nih Om, bicara soal harga, ini kan ada cupang yang apa, buka stand itu yang kayak di pinggir jalan, terus sama yang kayak di kios atau di ruko tuh Om, ngaruh nggak Om perbedaan harga atau untuk harganya? sebenarnya sampai saat ini belum ada standar untuk harga ikan cupang ini. Oh, jadi Jadi gimana ya? Kita pedagang pun biasa menjual hanya berdasarkan kualitas. Kualitas apa yang menjadi standar kualitas? Ya standar ikan yang bisa memenuhi kriteria untuk kontes. Saat ini seperti itu aja. Jadi kalau untuk harga pasnya berapa nggak ada patokan sih. nggak ada patokan. Ini Bang, mau Dede mau nanya, kalau misalnya nih untuk menjaga supaya dunia percupangan nih nggak turun nih, gimana nih Bang? Jadi naik kan? Iya, caranya gimana Om? Dinaikin Om gendong atau gimana? Dia bisa. Kan badannya gede. Itu yang kembali yang tadi pada sebelumnya tadi itu selama misalnya kontes itu ada terus kayak apa namanya itu penjual sama breeder itu ada. Nah ikan cupang itu pasti tetap bakal ada. Intinya dari dulu sampai sekarang ikan cupang kan ada kan. Iya. Nah namun sekarang kan jenis
makin berkembang, jenis makin baru, warna-warna makin baru. Jadi sebenarnya ikan cupang itu pasti akan berkembang terus ke depannya. Nah, Rizka kan nggak tahu nih bang jenis-jenisnya, boleh dong dikasih tahu jenis-jenis yang ada di depan ini apa aja gitu. Kalau saya kan dari penjual ya, Iya. dari penjual ya. Nah kalau di saya kan ini Cooper. Oh, Cooper. Nah, Harganya ini kalau mahal ya dibayar. bang kalau Cooper. Nah juga kalau soal harga itu tidak bisa diituin kan? Dipatokin ya? Ya dipatokin karena beda seller beda semua kan soal harga penjualan. Nah ini Cooper. Nah kalau untuk bahasa saya dari ini Nemo. Nemo. Ya. Kayak film. Karena warnanya. Warnanya itu mirip ke Nemo. Ikan Nemo itu ya bang? Ya mirip ke ikan Orange. Nemo yang ada di itu orange kan. Enak Merah, kalau digoreng. gitu. Digoreng om. Ya. Aduh, jangan Kode lagi nih om. Ikan. Kita pakai nasi dulu aja. Praktekin dong untuk itu. Gimana? Oh baik, jualan. Untuk jualan namanya. Nah misalnya gini. Biasanya sih ada dua gini kan om. Nah misalnya jualan nih. Ini Nemo guys, Nemo ya. Ini OB-nya itu misalnya dari saya 80. OB-nya 80, naik speed-nya 20k. Nah nanti bakal ada kan orang dari yang buyer yang untuk ikut lelang itu akan nambah terus. Misalnya, yuk OB 80, yuk OB 80 guys, OB 80, yuk masuk 100, naik speednya 20k ya, 20k Nemo usia 4 bulan, size-nya M ya, size M, bomnya asik, warnanya udah blok ya, full blok warnanya. Nah contohnya seperti itu, sampai nanti waktunya itu close. Biasanya itu seller rata-rata sih 2 menit, 3 menit per ikan. Nah itu nanti close. Nah ikan yang harga yang paling tinggi yang ditawarkan oleh buyer, nah itulah jadi pemenangnya. Nah kalau ya di close tuh ada misalnya orang Rizka baru masuk bang, terus Rizka letak harga yang lebih tinggi dari mereka gimana? Kalau sudah di bawah close tidak bisa kan. Ada waktu untuk setiap ikan itu untuk selama dijual, selama dilelang begitu. Kalau saya kan penjualannya sistemnya lelang live. Pemasukan lebih banyak di lelang atau datang ke kios gitu bang? Sebenarnya pemasukannya sama aja. Bedanya kan kalau kita lelang, kita ngambil pasarnya itu bukan hanya di Pekanbaru saja, bisa ke seluruh nasional gitu. Maksudnya ke nasional, bisa ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Nah kalau kita di kios saja, tidak menggunakan online atau apa gitu. Nah kemungkinan besar itu cuma pasarnya itu hanya di Pekanbaru saja atau lokal lah. Misalnya di Rumbai ya, kemungkinan besar cuma di Rumbai gitu. Nah gitu. Kalau lewat dari online, media online lah sekarang itu mau Facebook, mau Instagram. Nah itu tuh pasarnya itu bisa lebih jauh, bisa kita sampai ke Sulawesi atau kemanapun, atau bahkan bisa sampai ke luar negeri juga. Seperti itu. Ini Om Kun yang nanya juga, gimana sih cara kawin ya? Iya kawin ikan cupang. Soalnya Rizka nggak tahu tentang ikan cupang, ya cara dia berkembang biak gitu Om, gimana? Kalau manusia kan kawin Om. Kalau dia Kawin juga kan Om, berarti Rizka. Di atas bawah. Sampai diri apa? Gimana tuh Om cara dia supaya menghasilkan anak tuh gimana gitu? yang pasti harus ada jantan, ada betina. Nah itu pasti loh Om, nggak mungkin. Ya sisanya serahkan pada mereka aja. Bisa. Enggak, maksud Rizka kan Om, dia kawinnya berapa hari gitu, selama berapa hari dia kawin? Selama jantan betinanya sudah cukup umur, matang gonat kita bilang gitu ya, udah matang, udah apa. Biasanya kalau kita masukin hari ini, besok dia udah kawin, udah nelor. Telur anaknya Om? Telur. Telur dulu Om? Nah. Oh telur dulu. 2 hari kemudian, normalnya nih ya, 2 hari kemudian mulai menetas. Jadi begitu sudah bertelur, selesai bertelur, betinanya kita angkat, biarkan jantannya jaga anak. Sampai dia menetas, biasa umurnya 3 hari, 5 hari, umur anaknya udah bisa berenang sendiri, udah apa, baru jantannya kita keluarkan. Biasanya yang bikin jaga-jaga anak tuh perempuan Om, ini kok jantannya Om? Inilah luar biasanya ikan cupang. Jadi khusus jantan yang jaga Iya. anaknya? Makanya sebenarnya yang pas main ikan cupang ini memang perempuan.
Oh gitu ya. Karena yang kasihan di sini dalam ikan cupang ini jantannya kan. Jantannya ya, dan juga sih Om. Bedain jantan sama betina ikan cupang aja. Oh, bedain jantan betina gampang. Kita tunggu dia mandi. Bisa mandi Om. Bisa. Kalau dia masang anduk ke atas berarti betina. Tapi kalau setengah apa jantan. Iya, iya nih di sini. Ini betina ya Om. Ya, Kalau jantannya harus dia lebih besar ya Om. tidak ada jaminan lebih besar. Tapi kalau betina seperti ini kan dia ada terlihat kandung telur di perut itu kelihatan. Jadi membedakannya itu kantung telurnya. Yang pastinya itu. Kalau nggak juga bisa nggak apa ya tunggu mati. Iya, soalnya kan kalau Rizka belum bisa nih Om bedain mana yang betina, mana yang jantan gitu, kualitasnya mana yang bagus. Ntar kan Rizka mana tahu depannya nih pengen kayak Om berdua, mana tahu Rizka bisa juga jadi juri kayak Om. Oh bisa? Mana tahu Om mau ajarin sih kalau Om mau gitu. Dengan senang hati. Iya. Sama tambah Om? Sama tambah. Nggak usah, kalau untuk Rizka nggak usah martabak. Iya kan, mana tahu kan ilmu Om selagi Rizka masih muda nih Om. Umur berapa? Iya. Baru 17? Nggak mungkin lah. 20 Om. 20 beda setahun. Iya. Nah, ini untuk kontesnya ini Bang, besok mulai di jam berapa itu Bang? Boleh tahu di tanggal 6 dan 7. Nah, di tanggal 6 Februari 2021 untuk sebenarnya kita mulai dari pendaftaran ya. Pendaftaran itu kita buka sekarang itu early pendaftaran awal itu sampai tanggal 30 Januari. Nah, itu tuh biayanya itu 50.000. Nah, ketika di on the spot itu nantinya pas di hari tanggal 6 Februari 2021 itu tuh kita buka pendaftarannya di on the spot itu dari jam 9 sampai jam 9 malam, 9 pagi sampai jam 9 malam, termasuk untuk memasukkan ikannya. Karena kan kontesnya dinilainya besok harinya, jadi masukin ikannya itu di tanggal 6 Februari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, setelah itu di hari Minggunya kita bakal ada penjurian, sekaligus nanti bakal ada road press, lelang amal, ada bazar. Nah, kalau ada yang mau lihat ikan cupang, terus ada mau lihat-lihat pakan atau sejenisnya bisa datang juga. Nanti sekalian langsung pembagian hadiah di hari Minggunya itu di tanggal 7 Februari. Untuk syarat tersendiri untuk ngikutin kontes itu ada nggak sih Bang, atau ikannya tuh ada pakai syaratnya nggak? Ikannya harus ini nih, harus itu. Selama ikan cupang Bisa ikut kontes dan ya Bang? disesuaikan dengan kelas-kelas yang ada gitu. Oh, jadi seperti Yang itu. disediakan oleh panitia. Jadi yang punya ikan cupang, sayang ikan cupang bisa daftarin langsung Bisa ya? panitia pun bisa, misalnya dia membawa ikan cupang, menanya, nah Bang atau Om ini masuk kelas mana? Nah, nanti panitia bakal memberikan sebuah informasi untuk mengarahkan ke kelas mana gitu. Terus nanya nih Bang, kalau seputaran ikan yang ada ikan yang warna, maksudnya yang satu warna gitu, ada masuk juga nggak Bang? Ada, itu masuknya di kelas solid. Oh, ada nama tersendiri Iya, ya ada. Bang? Kelas Oh, solid. ini kan warnanya campur-campur nih Bang, Iya. ada berapa warna di satu ikan gitu. Sekarang pernah lihat kayak satu warna, misalnya putih-putih aja, hitam-hitam aja nih. Ya, itu masuknya di kelas solid. Seberapa menjamin sih perekonomian ikan cupang untuk saat ini Om? Kalau untuk saat ini saya rasa lebih dari cukup ya kalau untuk menjamin perekonomian kita, apalagi terutama di masa pandemi ini. Karena orang lebih banyak stay at home, menikmatin salah satu yang mungkin akan mereka bisa nikmatin itu ya keindahan ikan ini. Dan itu baru dari ikannya. Kalau kita bicara bagaimana dunia ikan cupang ini bisa membantu perekonomian kita, masih ada sangat banyak peluang bisnis yang bisa dihasilkan dari ikan cupang ini. Tidak hanya melulu ikannya saja. Misalnya saya pernah melihat dan mengetahui ada teman-teman yang bisa ekspor dalam ketapang ekstrak dalam ketapang ke luar negeri, terus serokan diekspor juga,
sampai plastik-plastik untuk packing ikan bisa diekspor juga gitu kan. Jadi kalau kita betul-benar mau mendalami dunia ikan cupang ini, ya, saya rasa sangat bisa menunjang untuk perekonomian masyarakat Indonesia terutama ya. Banyak peluang usaha di dalamnya Om. Banyak sekali. Bisa buat apa tadi Om? Daun ketapang. Ya, pengolahan daun ketapang termasuk obat-obatan, pakan ikan, sampai serokan, aksesorisnya dan segala macamnya semua bisa dieksplor kalau kita mau gitu ya. Nah, bisnis ikan cupang nih Om, apa bisa tuh masuk usaha UMKM? Pastinya bisa. Ya tentu kalau untuk menjadi sebuah perusahaan untuk UMKM ada persyaratan yang harus kita penuhi gitu ya. Tapi itu lebih pada formalitasnya. Nah, kenapa saya bilang bisa? Karena juga usaha-usaha ini memang usaha mikro, usaha kecil gitu ya. Dia tidak terlalu membutuhkan modal terlalu besar. Tapi yang pasti bisa memberi pendapatan buat kita sebagai pelaku usahanya sendiri gitu. Harusnya pasti bisa. Nah, untuk perawatan ikan cupang ini Bang, seperti apa sih Bang? Kalau boleh tahu? Apa aja nih untuk merawatnya, atau butuh dokter dia untuk bisa merawat ikan cupangnya atau Nggak perlu gimana? dokter sebenarnya. Yang penting kayak perlengkapannya itu misalnya ketapang sendiri, terus adanya garam ikan. Nah misal kok ikannya sakit, nah sekarang itu obat-obatan ikan cupang itu sangat banyak jenisnya. Bukan cuma hanya satu, namun sangat banyak obat-obatannya itu. Itu salah satunya. Terus perlengkapannya itu ada juga lagi seperti serokan, toples, terus ada lagi itu kayak pakan-pakannya yang untuk misalnya nih selama musim hujan gitu kan, kayak kutu air, jentik, dan cacing kan kalau misalnya musim hujan itu kemungkinan besar kan hanyut atau tidak ada. Nah kemudian itu masih ada seperti pelet-pelet yang untuk usaha ini dijual gitu. Jadi sebenarnya peluang usahanya itu untuk perlengkapan ikan cupang sendiri itu sangat banyak, dari yang ketapang, garam ikan, serokan, toples, terus sekarang pun kayak misalnya akuarium dan sejenis itu juga selama pandemi ini juga meningkat gitu permintaan dan lainnya itu. Oh, berarti tadi Abang bilang ikan cupang sakit tuh bisa dikasih Obat-obatannya ya. Kalau kucing kan tuh Bang ada dokternya atau apanya. Kalau ikan cupang ada nggak sih Bang dokternya gitu? Atau khusus kalau ikan cupang sakit tuh kita bawa ke sini gitu, ada nggak sih misalnya satu orang yang bisa gitu nyembuhin dia? Kalau ikan cupang kan kalau misalnya kalau kayak penyembuhan dan apanya itu bisa kita pelajari gitu dari obat-obatan yang ada, misalnya contohnya kayak skin nanas atau popes atau apa gitu. Tapi tidak menjamin semuanya sembuh pastinya. Semakin fatal penyakit ikan cupang itu ya kemungkinan sembuhnya juga kurang. Selama kita perawatannya bagus, penyakit dari pakannya itu bagus, bersih, penyakit ikan cupang itu nggak akan ya kurang lah gitu. Nah, untuk perawatan ikan cupang kontes sendiri seperti sama Bang, sama kayak Abang bilang barusan itu. Atau ada perlakuan khusus untuk sebelum di kontes nih? Kita harus ikannya tuh harus apa misalnya dulu? Perawatannya pasti akan lebih kan. Oh, untuk kontes tersendiri. Iya, pasti ada yang lebih lah. Dari perawatan ikan cupang sendiri dari yang itu. Tapi sama aja sih, tetap di semua ikan cupang pasti dirawat. Tapi bakal ada ya kayak perawatan lebih lah. Ekstranya untuk ikan yang mau ikut kontes. Nanya ini sama Om Bun dulu deh. Suka dan duka Om selama bergelut di dunia percubangan Om. Suka dan duka misalnya apa gitu, ada sedihnya kah waktu masuk nih ke dalam dunia percubangan? Sedih. Jangan nangis Om, jangan nangis. Jangan nangis. Sedih kalau sama, cuma untuk semua makhluk hidup ya lebih kurang sama. Sedih kalau kadang-kadang kita lihat ikan-ikan kesayangan kita tahu-tahu sakit, mati. Ya, kesedihannya paling itu ya. Sementara kita beli udah mahal, kita udah ini, kita mati. Maka di situ pentingnya pengetahuan tentang ikan ini sendiri kan. Penyakitnya, ciri-cirinya, gimana ciri-ciri ikan sakit, apa dan segala macam.
Kalau senang ya standar juga saya pikir. Senang kalau ikan kita lagi laku keras. Dibanjir orderan Ya, ya Om. senang kalau lagi ikan kita menang kontes. Ya standar lah kayak di kabupaten sana. Kabupaten. Kabupaten Om, Kabupaten, Ah, Om. Kabupaten. Ah. Itu 2020, sekarang kan 2021. Oh, Wah, ya baru sebulan ya. Ya, Enggak, ya misalnya- standar aja lah sih Ah. menurut saya. Kalau misalnya gini Om, orang kan berbeda-beda Om cara pola pikirnya nih tentang ikan cupang. Pernah nggak sih Om tuh di kayak sepelein, Om Bun tuh cuman apa ikan cupang gini gitu Om? Pernah nggak sih? Terlalu sering. Terlalu misalnya kayak di kecil gimana ya? Ya, bahasanya? terlalu sering. Bahkan ketika saya memulai memelihara, kita bicara zaman saya mulai memelihara, itu belum ngerti kontes, belum ngerti apa ya kan. Sampai saya mulai berjualan. Gak usah orang lain, bahkan keluarga, orang tua saya sendiri kan. Apaan sih ini? Nggak ada kerjaan lain. Ikan-ikan gocengan gini dijual gitu kan, jadi dikerjain gitu loh. Ya cuman gini, saya berawal dari hobi dan saya melihat ada peluang bisnis di sini. Ya seperti tadi saya bahas, kita tidak melihat semata-mata hanya ikannya, tapi dari ikan ini ada banyak hal yang bisa kita hasilkan. Ya, saya tetap eksis dan ya alhamdulillah sampai hari ini, walaupun ya pas-pasan aja lah ya penghasilannya kan. Pas butuh mobil, saya punya mobil. Pas punya rumah, saya punya rumah, gitu kan. Pas banget Om. Ya pas-pasan aja. Bisa kemana-mana, Ya. jauh ya Om. Pas lagi bete, ada yang ngajakin jalan-jalan, ya. Iya, apa. Pas-pasan. Pas-pasan. Tapi kayaknya dompet Om nggak pas-pasan deh. Pas. Ukuran Oke, saya pas- gede. Masuk celana ya. Saya murah jalan. Iya, sesuai. Maksudnya lebih banyak gitu. Ya itu sebenarnya sih tergantung gimana kita memanage income-nya itu sendiri gitu ya. Ya kalau lu dapatnya 10.000 belanja 20.000 tetap tumpul. Oke. Kalau di Bang Dede nih gimana nih Bang suka dukanya sama bekerja di peternakan ikan cupang? Masuk ikan cupang. Awal mulanya hampir sama mungkin sama Bun, pasti terutama kayak keluarga atau ada saudara atau apa gitu pasti menyepelekan tentang ya ikan cupang gitu. Nah belajar lagi, nah akhirnya sampai tahap saya jualan gitu, membuka bisnis ikan cupang sendiri di selama pandemi ini gitu, karena kan sebenarnya juga saya kuliah juga gitu kan. Nah, jadi bukan hanya ikan cupangnya yang bisa dijual yang kita perjualkan gitu. Perlengkapan ikan cupang pun bisa gitu, menjadi income gitu. Jadi nggak monoton kita setiap hari gitu harus ikan cupang. Kita harus cari ide yang lain seperti perlengkapan ikan cupang nih, mana yang tidak ada di tempat lain kita adakan gitu. Jadi kita bakal ada satu dari orang lain, oh di sana ada gitu. Jadi bukan hanya pemasukan itu dari ikan cupang, dari sisi lain ikan cupang perlengkapannya itu jadi pemasukan sendiri. Kalau sukanya itu ketika nih lelang ikan atau apa gitu mendapat harga tertinggi gitu. Tapi ketika kita ke kontes ketemu sama teman-teman ikan cupang sesama breeder atau seller atau lainnya di kontes itu, nah itu kan cerita berbagi informasi, belajar lagi. Nah kalau untuk kontes tersendiri di tanggal 6 dan tanggal 7 nih Bang, gimana sih itu untuk cara supaya kita bisa menentukan ikannya tuh masuk ke kelas-kelas mana nih, kan katanya banyak kelas. Kalau misalnya orang kan pada nggak tahu nih, Rizka nggak tahu ikan Rizka ini bisa nggak sih ditaruh di kelas ini atau kelas ini gitu, bisa dibantu di sana mana tahu, atau ada yang bisa ditanyain gitu. Bisa, kalau misalnya apa bisa nanti kontak person kan, atau nanti bisa langsung datang pas di hari H, tanyakan kepada panitia, Bang atau Kak, ini masuknya ke kelas apa gitu. Nanti bakal dijelasin itu masuk ke regular, junior kayak gitu, pasti bakal dibantu gitu.
Bang, gimana nih caranya kayak anak muda sekarang kan cuma beli ikan cupang nih tapi nggak tahu edukasinya. Itu kira-kira gimana Bang untuk mendapatkan edukasi atau nengok YouTube kita atau bisa nanya ke orang penjualnya langsung atau gimana nih Bang? Untuk edukasi untuk yang anak muda milenial Iya, sekarang kan, iya. nah itu sebenarnya kalau zaman sekarang zaman internet atau apa itu kan banyak YouTube, Google dan sejenisnya. Nah terutama di YouTube itu banyak kok konten-konten kreator yang tentang ikan cupang. Nah mereka tuh banyak membuat tentang perawatan dan sejenisnya itu, atau tentang jenis-jenis atau yang ikan yang bisa kontes banyak. Nah kalau misalnya kan kalau YouTube menggunakan kuota atau sejenisnya, nah itu bisa datang misalnya ke teman-teman ke farm ikan cupang atau kios-kios ikan cupang. Nah coba ditanya bagaimana, jangan malu kita untuk bertanya gitu loh. Ada contoh kan kau dia masih SMA, namun untuk saat ini pendapatannya udah oke dari ikan cupang selama pandemi ini. Untuk berjualan ikan cupang Iya, aja. masih SMA. Tapi dia nggak malu bertanya. Walaupun lah kadang kita yang jawab tuh pertanyaan itu bolak-balik aja, tapi dia akhirnya sukses gitu. Untuk saat ini SMA masih sekolah lah, masih sekolah. Jadi jangan malu datang nih ke farm gitu. Om, Bang, kayak mana perawatannya, atau kayak mana bakal cara breedingnya, atau perkawinan ikan itu, atau kayak mana sih cara penjualannya, atau kayak mana sih cara untuk tahapan pengiriman, karena pengiriman ikan cupang itu kan banyak sistemnya juga gitu loh. Bukan cuma dibungkus dikirim, bukan itu kan, banyak tahapan-tahapan lainnya. Jadi janganlah segan untuk yang teman-teman milenial atau teman-teman muda sekarang ini untuk ke farm-farm atau ke kios-kios ikan cupang, sekedar nanya pun nggak apa-apa gitu. Nggak mesti harus membeli gitu ya Bang ya, mana tahu dia udah beli gitu terus nanyanya dia Bang gitu. Kalau di kita nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak pelit ilmu ya Iya, Bang, yang bisa dibagi. Nah di tempat Om Budi kira-kira ada jual apa aja nih Om? Ya, semua ada. Semua ada Om, tentang ikan cupang Ya, atau ada? makanya moto kita kan your solution buat beta plan. Jadi semua masalah teman-teman Iya. seputaran ikan cupang kita bisa. Ada solusinya, ada solusinya. Jadi Ya juga buat teman-teman sekalian yang mungkin ingin partisipasi nih di event kita di Rumbai besok nih tanggal 6-7 Februari ini, masih belum paham, boleh datang ke tempat saya, sekedar sharing dan bertanya boleh, tapi ingat passwordnya martabak. Martabak. kuncinya adalah satu Ya. martabak. Tapi ingat ya, ikannya jangan dibawa, masalahnya aja yang dibawa. Kenapa gitu Om? Paham? Kenapa? Ya kalau dia bawa ikan berarti nggak belanja dong tempat saya. Oh iya juga, betul juga. Ya, Nggak, bukan begitu. Karena kebetulan saya diminta menjadi juri besok. Iya. Jadi ikannya jangan dibawa, karena takut akan ditandain. Dan ingat ya, setiap ikan yang sudah saya lihat dan saya tandain sebelum acara, itu tidak akan saya nilai. Wah, itu kuncinya Om. Itu syarat, itu attitude-nya juri. Bukan berarti tidak dinilai ikannya ya, tapi tidak saya nilai. Ada juri lain yang akan menilai nanti. Tapi paling enggak kan jadi kurang satu suara nanti. Seandainya ikan itu memang layak, tapi kurang satu suara jadi nggak naikkan saya. Jadi masalahnya aja bawa. Atau sekedar mau sharing, oh ikan saya begini, gini. Saya harus gimana sih Om? Masuk kelas mana sih? Atau pengen bertanya, oh ini untuk kelas ini detailnya gimana cara penilaiannya? Pola warnanya harus seperti apa? Boleh sekali datang. Perumahan Jundul Blok R nomor 5. Yang penting jangan bawa ikannya nih. Ya, yang penting jangan bawa ikannya. Judul ya. Jundul lama Blok R nomber 5. Kayak Ingat samping, ya, Om. Jundul lama. Bukan yang sampingnya ya, Om? Bukan. Ada apa yang di sampingnya Bang? Nggak ada apa-apa. Sampingnya mau juga. Ada Akuarium juga. Juga sampingnya. Ada akuarium juga di sebelah. Pasti bahas sebelahnya agak-agak gimana gitu, senyumnya lain gitu Om kalau Enggak, berdua sebelah masker. Kalem Kudus. Sekolah. Sebelah kanan sekolah juga. Sekolah. Sekolah apa tuh Om? Sekolah SD, SMP, SMA, sekolah desa. Oh. Jadi boleh aja ya. Jadi buat teman-teman jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Takut untuk Terutama yang bertanya. berdomisili di Pekanbaru atau Riau,
mungkin yang dekat-dekat lah dengan Pekanbaru. Jika ingin sharing, banyak kok teman-teman di sini yang siap berbagi pengetahuannya, ilmunya. Jangan terlalu takut, jangan selalu dibilang oh kita nggak ngerti. Atau jalan paling cepat untuk belajar, datang ke arena kontes. Besok 6-7 Januari ada di Rumbai. Boleh datang. 6-7 Februari. Lokasinya Efek lapar ya, efek lapar. Lokasinya di Di mana? kafe Semut Hitam ya. Iya, di Betul Jalan Sudarso, Jalan Sudarso. depan Indomaret lah, pas ya Indomaret. Di situ Plus. mungkin teman-teman akan melihat ikan cupang dengan berbagai pola warna dan berbagai jenis. Boleh bertanya langsung, ini bagaimana penilaiannya ini, warnanya masuk kategori apa, silakan. Kalau lihat bayar nggak sih Om? Hah? Kalau lihat doang bayar nggak? Istri saya dilihat orang nggak pernah orang bayar. Emang udah punya istri? Hah? Baru dua. Kan Om bilang tadi masih muda, masih umur 21. Kok Saya kan pernikahan dini. Saya sendiri. umur dong, Hah? nikahnya di bawah umur dong, udah dibawa istri. Bawa tangan, bukan bawa umur. Oh iya. Bang, kenapa sih kita mesti datang nih di acara kontes di tanggal 6 dan 7 Februari besok? Ah, Emang oke. ada apa gitu? Sebenarnya di kontes itu banyak ilmunya yang bakal bisa kita ambil, terus kita bakal cuci-cuci mata lah untuk jadi ikan bagus. Nah, terus sama itu kita bakal saling sharing sama pemain ikan cupang atau yang baru mulai nih ke ikan cupang bisa bertanya nih ke itu, karena kita bakal ada jurinya itu bakal ada Om Piwi Huang Dan Om ganteng di sebelah ini ya? di sebelah kiri ini. Terus bakal ada nanti asisten jaksa itu ada Bang Miki Beta, terus ada Pak Iyung Jaya Beta, dan nanti kita bakal ada guest star itu dari YouTuber Pekanbaru khusus Cupang itu tuh ada Igdo Gagar. Nah, kalau mau nanya-nanya atau apa-apa bisa juga ke dia atau ke Om sebelah ini. Iya. Juri nanti Jam terbangnya sudah tinggi ya Om? sangat tinggi. Selain itu besok pun kita bakal ada itu Om. Besok itu kita bakal ada selain event ikan cupang, kita tuh bakal ada bazar ikan cupang, penjualan peralatan ikan cupang, pakan. Nah, di situ juga bakal ada selain dari sesi ikan cupangnya sendiri, kita bakal ada donasi amal. Nah, donasi amal itu bisa dalam kita besok tuh bakal ada lelang amal, dan kalau bisa ada yang mau teman-teman atau apa mau donasi langsung bisa gitu. Itu kita berikan ke panti asuhan yang terdekat dari situ. Berikutnya pun kita bakal ada door prize untuk yang daftar atau yang lainnya ke acara kontes itu. Untuk daftarnya Bang, gimana? Bisa hubungin ke siapa? Ke Abang atau ke mana nih? Kontaknya? Kalau menghubunginya pendaftaran, informasi dan lain-lainnya itu bisa menghubungi yaitu Bang Al Betafis dengan kontak itu 0823 8336 332, dan berikutnya itu ada IMA Beta yaitu 0822 85 884835. Nah, di situ kalian bisa juga nih sambil misalnya kalian ragu nih nggak perlu datang, masih ragu mau masuk kelas mana. Nah, cobain aja tanya ke abang tersebut, bisa tanya di situ, Bang ini cocoknya masuk ke kelas apa, terus cara pendaftarannya bagaimana, terus apa namanya itu sistemnya bagaimana. Jadi pas tanggal 6 dan 7 Februari itu yuk ramekan, karena kita bukan hanya untuk kontes ikan cupang, kita ada juga lelang amal, door prize, dan banyak lah di situ belajar ikan cupang juga gitu. Kalau dari luar kota nih Bang, bisa nggak dia ikut ke kontes ikan cupang juga? Bisa. Tapi dia nggak datang ke sini Bang, cuma Bisa. ikannya doang. Bisa. Biasanya kan bakal ada joki atau teman-teman handling lah bahasanya. Nah itu bisa juga kontak ke panitia, coba tanya Bang handlingnya itu ke siapa gitu, atau Bang ada jasa handling nggak di panitia gitu. Terima kasih nih untuk Bang Dede dari Beta Dreamer Ya, baru. ya sama-sama. Jangan lupa ya follow ya Instagram saya @betadreamer_baru. Nah itu ada lelang live atau lelang postingan. Nah, terima kasih juga buat Om Gunawan. Sama-sama.
Jangan lupa lindung anak, Blok R nomor 5. Ada ide. Di situ ada solusi untuk semua masalah kalian. Itu dia kuncinya. Ya, Kuncinya tadi nggak pakai kunci. ya passwordnya martabat untuk saat ini. Untuk saat ini. Idenya ada nggak Om? Ada beta underscore showroom underscore Pekanbaru. Yang lagi. Beta underscore showroom underscore Pekanbaru. Oke, terima kasih juga buat semuanya yang udah ngikutin kita di podcast ini. Jangan lupa buat kalian semua hadir di acara tanggal 6 dan 7 Februari 2021 di Rumbai. Bakal jumpa kita bertiga lagi loh. Nah, buruan daftarin ikan kalian di kontak yang udah disebutin abang tadi. Jangan sampai ketinggalan.